Malawi adalah salah satu negara yang terletak di benua Afrika. Negara ini mempunyai ibu kota yang bernama Lilongwe, sedangkan mata uangnya adalah Kwacha Malawi. Banyak fakta dari negara ini yang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah 50.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, negara ini sudah dihuni oleh manusia. Selain itu, negara ini menjadi negara Afrika pertama yang menanam teh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bencana-bencana yang terjadi di Malawi. Bencana pertama yang dialami oleh Malawi adalah kekeringan yang diakibatkan El Nino. Malawi telah mengumumkan keadaan bencana di 23 dari 28 distrik di negara tersebut. Presiden Lazarus Chakwera mengumumkan pada hari Sabtu 23 Maret bahwa 2 juta rumah tangga petani telah terkena dampak musim kemarau akibat El Nino dan membutuhkan makanan. El Nino telah muncul sebagai katalis utama untuk peristiwa kekeringan ini. Demikian yang diungkapkan sebuah studi baru. Jenis kekeringan ini diproyeksi terjadi sekitar 10 tahun sekali dalam iklim saat ini. Namun jika El Nino diperhitungkan, kemungkinan terjadinya kekeringan parah selama tahun-tahun El Nino menjadi 2 kali lipat. Kondisi cuaca ekstrim selama bulan-bulan paling kritis musim tanam sangat merusak sektor pertanian di wilayah Malawi. Jaringan sistem peringatan dini kelaparan memperkirakan impor gandum akan melebihi jumlah normal antara Februari dan September 2024. Di Malawi, WPF mencatat kekeringan akibat El Nino memicu penurunan tajam dalam produksi tanaman dan menaikkan harga jagung 2 kali lipat. Kekeringan juga menyebabkan kekurangan air yang dramatis terutama di Malawi, di mana infrastruktur pasokan air berkurang berkembang. The food that we have seen we are distributing today is for the season that we are in. But there is an additional type of hunger that we are facing because of the dry spell that we have experienced. For Neno, it has been hit hard. So, the president's declaration means other people are going to come in now. Bencana ini termasuk bencana alam. Kekeringan dianggap sebagai bencana alam karena menyebabkan dampak luas dan signifikan bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan perekonomian. Bencana kedua yang dihadapi oleh Malawi adalah Topat Cido. Pada tanggal 15 Desember, siklon Cido melanda dari pantai timur Afrika hingga Malawi, membawa angin berkecepatan tinggi 124 mil per jam, dan hujan lebat yang setara dengan badai kategori 4. Badai tersebut menghancurkan 14 distrik di seluruh negeri, berdampak pada populasi sekitar 34.740 orang, menyebabkan 7 orang meninggal, 16 orang terluka, dan banyak masyarakat terputus dari akses makanan, air bersih, dan keperawatan kesehatan. Distrik Neno, wilayah terpencil di Malawi, menanggung beban kerusakan akibat topan tersebut. Sedikitnya 253 rumah rusak, sementara angin kencang menghancurkan atap sekolah, gedung pemerintahan, dan fasilitas kesehatan. Departemen Penanggulangan Bencana daerah tersebut melaporkan bahwa jalan-jalan penting menuju Matadani, Matope, Sambe, dan Dambe hancur sehingga akses ke fasilitas kesehatan di lokasi-lokasi tersebut menjadi sulit. Bencana Topat Cido termasuk bencana alam karena merupakan peristiwa yang disebabkan oleh alam, yaitu adanya pusaran angin kencang dengan kecepatan tinggi yang dapat mengakibatkan kerusakan besar. Angin topan tersebut akibat perbedaan tekanan udara dan suhu serta dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah. Bencana ketiga yang dihadapi Malawi adalah jatuhnya pesawat Wapres yang ditemukan semua penumpang tewas. Pesawat yang membawa Wakil Presiden Malawi Saulus J5 yang bersama 9 penumpang lainnya dinyatakan hilang pada Senin tanggal 10 bulan 6 tahun 2024. Kronologi pesawat Wapres Malawi hilang, pesawat J5 mulainya terbang di ibu kota Malawi Lilongwe pada Senin tanggal 10 bulan 6 tahun 2024 pukul 9.17 waktu setempat. Pesawat yang mengangkut J5 seharusnya tiba di Bandara Internasional Muzuzu yang terletak di bagian utara Malawi tepat setelah pukul 10 waktu setempat. J5 terbang ke Muzuzu untuk menghadiri pemakaman mantan Menteri Kabinet Ralph Kasambra yang meninggal 3 hari yang lalu. Muzuzu menjadi lokasi pendaratan pesawat J5 karena lokasi ini paling dekat dengan tempat pemakaman Ralph. Hilangnya pesawat yang ditumpangi J5 kali pertama dilaporkan Panglima Angkatan Bersenjata Malawi Jenderal Valentino Piri kepada Chakwera.
Menteri Informasi Malawi Moses Kukunyu menyatakan bahwa upaya pencarian terhadap Chilima sedang dilakukan secara intensif. Satu penumpang yang berada dalam pesawat yang ditumpangi Chilima adalah mantan ibu negara Sanil Zimri. Diberitakan Selasa tanggal 11 bulan 6 tahun 2024, Chakwera menjelaskan pesawat yang ditumpangi Chilima setempat mengubah haluan atau turn around, cuaca buruk, dan terbatasnya jarak pandang. Tidak lama kemudian, pesawat tersebut hilang dari radar dengan lokasi terakhir di 10 km dari perkebunan pinus di perkebunan. Tentara Malawi yang ditugaskan untuk mencari keberadaan pesawat Chilima melakukan pencarian di hutan belantara yang terletak di utara Malawi. Lokasi tersebut menjadi fokus pencarian karena merupakan jalur penerbangan pesawat tersebut. Akibat insiden pesawat Wapres Malawi hilang, Chakwera memutuskan membatalkan perjalanannya ke Bahama di Karibia. Armada yang dikerahkan untuk mencari keberadaan pesawat Cilia adalah dua pesawat jenis Xi'an 600 buatan Cina dan Dornier Do-228 buatan Jerman. Setelah Wapres Malawi hilang, Malawi telah menghubungi negara-negara tetangga seperti Amerika, Inggris, Norwegia, dan Israel untuk meminta dukungan dalam upaya pencarian. Dilansir dari CNN, AS telah menyatakan bahwa sebuah pesawat militer C-12 untuk membantu pencarian menurut sebuah pernyataan dari Kedutaan Besar AS di Malawi. Bahkan pesawat yang dihadapi oleh Wakil Presiden Malawi termasuk jenis bencana non-alam dan alam. Non-alam dikarenakan ada kegagalannya teknologi bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, kelalaian, sedangkan bencana alamnya dikarenakan adanya cuaca buruk di wilayah sekitar.